rumah, dan alhamdulillah saya sudah mendapati bahwa beliau telah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini, dan kepada beliau mohon kesediaannya untuk dapat mengunmute-kan audionya, Prof. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia sekali Ustadz sudah hadir kembali di hari Jumat yang berkah ini, dan kami pun senang dan bahagia mendapati Ustadz sehat walafiat selalu, dan betapa kami selalu mendoakan semoga Ustadz diberikan kesehatan yang prima, diberikan panjang umur yang barokah, dan semoga terus diberikan kemudahan di dalam memberikan pencerahan kepada umat. Baiklah Ustadz, kami sediakan waktu dan berikan kesempatan kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang ayat berapa tadi Pak? Surah Pak Hasan Premier. Betul Ustaz, itu ayat 80 sampai dengan ayat ke-84 surah Al-A'raf. Udah benar itu Ustaz? Udah benar ini? Ya, udah benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tunal fahishata wa ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut yang kami angkat sebagai nabi, kata Allah, qala liqaumihi, dia menyampaikan kepada kaumnya, atatuna al-fahisha, kenapa engkau memilih jalan dosa? Fahisha itu dosa besar seperti zina. Dalam Al-Quran itu biasa disebutkan, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisha. Zina itu adalah fahisha. Jadi yang dimaksudkan di sini al-fahisha ialah perbuatan maksiat besar. Maksiat besar itu al-fahisha. Kalau jamaknya al-fahisha, al-fawahisha. Nah, jadi kalau al-fahisha di sini artinya adalah melakukan kejahatan seksual. Jadi Walutan dan Nabi Lut yang diutus oleh Allah itu menyampaikan kepada kaumnya, kenapa engkau memilih mendatangi perempuan, mendatangi sesama jenismu? Mengapa kamu melakukan homoseksual? Ya, maksudnya itu, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisha itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian? Siapa yang ngajari kamu itu untuk melakukan kegiatan kejahatan homoseksual? Ya. Atatuna al-fahisha ma sabaqakum, yang sebelum kalian itu nggak pernah ada. Min ahadin minal alamin, di dunia ini nggak pernah ada. Binatang pun juga nggak ada yang sama-sama laki-laki menggauli satu sama lain, enggak. Nah, jadi yang merintis jalan homoseksual itu adalah umatnya Nabi Lut. Nah, kita lihat dulu ya bacaan kita berikutnya. Ayat 31, kan ini satu paket sebetulnya. Innakum lata'tuna rijala syahwah min duni nisa'i bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian itu mendatangi kaum pria dengan penuh syahwat. Jadi dia punya syahwat kalau laki-laki, tapi kalau perempuan enggak.
Jadi perempuannya nggak laku pada waktu itu. Bal antum qaumun musrifun. Ya, kamu itu termasuk orang-orang yang aneh melampaui batas gitu. Itu penjelasan dari ayat berikutnya. Berikutnya lagi, wa makan jawab qaumihi, ini keras kepala kan kaumnya. Dan tidak ada jawaban dari kaumnya itu illa angkalu, kecuali mereka itu semuanya mengatakan akhrijuhum yang qaryatikum. Ya, udah usir aja mereka, usir Nabi Lut dan CS-nya itu, usir dan pengikutnya dari kota kalian. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pura-pura mencucikan diri, sok suci aja itu Nabi Lut itu. Nah, berikutnya ayat 83. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin, ya kan. Kemudian kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu. Jadi ahlahu ini bukan keluarganya, tapi itu adalah followernya. Yang diselamatkan di sini anak-anak spiritualnya, bukan anak biologisnya. Illa imra'atahu, kecuali satu istrinya. Ya. Kanat minal ghabirin, dan termasuk orang-orang yang tertinggal juga. Nah, jadi istrinya pun juga melakukan dukungan terhadap itu. Nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu sampai ayat terakhir dibaca tadi. Kemudian wamtarna alaihim mataran, dan kami turunkan kepada mereka itu hujan. Hujannya itu hujan batu, ya. Kita nggak tahu apakah batu es atau batu beneran. Ya. Maka perhatikanlah bagaimana akhir daripada para pendosa itu. Apa akibat daripada sebuah pendosa besar itu. Ini kisahnya Nabi Lut. Nah, sesudah itu nanti kisah lain lagi, kisahnya Nabi Syuaib. Nah, kita sekarang kembali ke ayat 80. Ya. Walutan, Nabi Lut ini Bapak Ibu. Sedikit saya sekelimitkan siapa Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah dengan cobaannya yang sangat dahsyat. Karena dia bukan berhadapan dengan umatnya yang keras kepala, tapi juga yang dihadapi itu adalah anggota keluarganya sendiri. Anak dan istrinya pun juga. Biasanya kan kalau kita itu di Indonesia ya, sejelek apapun suami, sejelek apapun orang tua, dia adalah suamiku, dia adalah bapakku, kan gitu. Taruhlah misalnya contoh korupsi, bahwa koruptor dihujat semua orang di sosial media. Tapi siapapun mau koruptor atau enggak, mau fitnah atau enggak, Allahu a'lam, suamiku saya yakin enggak terlibat. Padahal nyata-nyata pengadilan memutuskan dia salah. Jadi ini sejelek apapun seorang suami, istrinya itu biasanya memasang badan. Sehidup semati betul. Anak pun juga seperti itu. Right. Nyata-nyata salah pun didukung oleh istri atau anak. Tapi ini Nabi Lut sudah sangat benar, sudah Nabiullah, sudah Rasul Allah, sudah membawa pencerahan pembenaran,
bukan saja orang banyak yang menentangnya, istri dan anaknya pun ikut turut serta menentangnya. Berarti cobaan Nabi Lut itu kan dahsyat kan. Kalau koruptor tadi yang saya contohkan itu, ya dia nggak beraninya keluar rumah. Karena begitu keluar rumah kan dikejar wartawan, seperti nggak punya kepala. Rasa malunya ditaruh di mana itu muka itu. Tapi begitu pulang ke rumahnya, dia buka maskernya, dia buka topengnya, dia hidup kembali, dia peluk istrinya, dia peluk anaknya. Anak, saya belum tentu salah. Ini saya lakukan karena ini suatu sistem di kantor saya. Mau tidak mau saya serba salah. Kamu kan tahu, ya, saya nggak mau tapi batasan dan diteror, disandra apa, ditekan, maka terpaksa. Karena kalau enggak, itu kan maju kena mundur kena. Inilah akibatnya sebuah jabatan. Ini risiko jabatan, anak. Lalu istrinya, apapun yang terjadi, Pak, saya tahu siapa engkau. Biarkanlah orang lain ngamuk. Dia tidak tahu siapa engkau. Aku yang tahu siapa engkau. Kamu adalah suami yang baik. Enak kan? Di luar itu dia hujat, tapi begitu pulang kembali ke rumah, dia dipeluk oleh istri dan anaknya. Nabi Lut keluar rumah dihantam, masuk ke rumah juga dihantam. Maka itu dia Nabi Lut itu cobaannya luar biasa. Kalau koruptor itu kan negatif. Tapi kalau ini kan bagus. Menganjurkan kebenaran pun itu juga masih ditolak. Coba lihat. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, istri yang paling jahat di dunia ini dan di dalam Al-Quran itu istrinya Nabi Lut. Kenapa? Recording in progress. Karena Nabi Lut itu kan sudah begitu hebatnya, masih dihujat-hujat oleh istrinya. Bahkan dalam Al-Quran nanti kita akan lihat ya, kisah ini juga bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian. Itu cuma di sana kan namanya Lot, ya. Jadi Lot, di sini Lut. Perjanjian Lama. Kalau kita lihat kitab Kejadian, Bapak Ibu, kitab Genesis itu di dalam Alkitab atau dalam Bible, ya, katakanlah surah Al-Baqarahnya Bible, itu kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama itu ada satu ada ayat, ada pasal atau ada surahnya itu surah Genesis atau surah apa itu namanya Genesis itu, ya, itulah surah nabi-nabi. Ada 5.000 ayat di dalam ayat Genesis itu, surah Genesis, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian ya, Genesis, kitab Kejadian kalau bahasa Indonesia Bible-nya itu kitab Kejadian. Kalau dalam bahasa Inggris itu versi Inggrisnya Genesis atau kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu isinya mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu mulai penciptaan Adam di situ. Kemudian pasal 1 sampai pasal 23 itu penciptaan Hawa. Nah, Hawa diciptakan, lihat Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama itu, di mana perempuan itu diciptakan, Hawa itu diciptakan itu dari cloning, ya, dari tulang rusuk. Nah, Adam itu kan sebetulnya bahasa Hebrew. Alif sendiri, damon itu artinya sepi. Jadi Adam itu nama ejekan, nama gelaran lah, ejekan malaikat. Kenapa diejek Nabi Adam? Ini surga, kok surga nggak tersenyum? Cemberut aja bawaannya Adam itu di surga itu, sepi merasa. Dia seperti kesepian di surga. Nah, jadi ini buktinya ya bahwa secantik apapun bidadari di surga, jauh lebih menarik istri sesama jenis dari dunia. Karena kan pada waktu itu banyak sekali bidadari-bidadari berkeliaran di surga itu.
Tapi kok Adam itu nggak tertarik. Dia nggak bahagia lah di surga itu. Akhirnya malaikat, pendatang baru. Lah, apalagi kehadiran Adam itu kan sebetulnya ya unexpected ya kan. Unexpected artinya tidak diharapkan sebetulnya. Iblis itu kan nyata-nyata ngapain sih Tuhan menciptakan manusia. Apalagi kita disuruh sujud lagi. No way. Dia akan diciptakan dari tanah yang jorok. Masa kita mau sujud kepadanya? Ya. Mana akan tasjudah lima halak tu biadaya. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Itu handmade-ku, kata Allah. Ya, nanti jawabannya iblis, khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api. Manusia itu diciptakan dari tanah yang jorok. Menjijikkan. Aku lebih mulia dong, aku kan dari api, kami dari api, dia itu dari tanah jorok, kenapa harus sujud? Enggak, saya enggak mau sujud. Jadi ini keangkuhan iblis. Ada lagi yang mengharuskan, ya karena iblis itu kan tidak mau musyrik. Sujud kepada selain Allah, itu kan musyrik. Masa disuruh sujud ke manusia? Manusia itu kan makhluk. Aku cukup sujud kepada Allah. Padahal yang suruh sujud, Allah itu sendiri kan. Itu kamuflase aja iblisnya itu. Yang jelas kesombongan yang membuat tidak mau sujud. Kalau ada orang nggak mau respect terhadap orang yang berprestasi, nggak mau respect terhadap orang yang ditunjuk sebagai pimpinan oleh atasannya, itu perilaku iblis. Siapapun dari langit pun kalau dilantik bukan dirinya, itu pasti jelek. Itulah perilaku iblis. Tidak mau mengakui kenyataan, itu watak iblis. Ya. Kalau mau berwatak malaikat, ya, semula memang nggak puas. Iblis dan malaikat pun juga mempertanyakan. Hatta ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah? Langsung dikhalifahkan lagi kan. Bukankah manusia itu nanti akan merusak alam? Bukankah manusia itu juga nanti akan menciptakan pertumpahan darah? Bukankah kami ini yang senantiasa mengkuduskan, memuja engkau? Nah, Tuhan menjawab, ini a'lamu la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Nah, dari situlah malaikat nyesel mempertanyakan kebijakan Tuhan. Nah, jadi kebijakan pimpinan yang sudah matang jangan dipertanyakan. Ntar kena marah seperti malaikat itu. Ya. Ini drama kosmos ini lesson learning buat kita semua dalam kehidupan bermasyarakat ini kan. Coba kita lihat. Hawa itu diciptakan dari, nah kalau begitu Adam kan artinya kesepian. Ya. Sendiri yang kesepian. Adam artinya hai penyendiri, kira-kira seperti itu. Hai penyendiri, kenapa kamu nggak mensyukuri surga? Kurang apa surga? Buah-buahan lengkap, perempuan cantik lengkap, kamu laki-laki. No. Aku membutuhkan sesuatu, tapi saya nggak tahu apa yang saya butuhkan. Aku ingin sesuatu, tapi saya nggak tahu apa itu yang saya inginkan. Loh, aneh orang ini. Nggak puas di surga. Dia butuh, tapi ditanya apa kebutuhannya nggak tahu. Pokoknya hati saya merindukan sosok figur, tapi saya nggak tahu. Karena dia kan belum pernah lihat contoh perempuan kan. Adanya artis-artis surga itu bidadari itu kan. Ya, jadi ini satu contoh ya. Kalau bidadari, kecantikannya kan seragam. Kalau manusia itu kecantikannya beragam. Kulit hitam. Nah, saya baru tahu itu ternyata orang kulit hitam itu waktu kita di Amerika dulu ya. Saya tanya pada teman-teman Afrika saya di sana itu. Jujur nih, kalau seandainya
artis kulit hitam, kulit putih, cantik mana? Kalau saya, waktu itu kan kita masih sama-sama mahasiswa ya, ya aku pilih yang kulit putih dong. Tapi teman saya yang dari Afrika itu, yang memang hitamnya kayak arang beneran, tapi giginya putih. Cantik mana nih? Tuh, ada teman kita itu, hitam banget. Tapi memang hidung mancung juga bagus juga sih hitamnya itu. Rambutnya juga dibikin kayak tali-tali itu. Tapi ada kulit putih, kulit pirang ya, rambut pirang, seksi malah. Nah, saya mau tanya nih, menurut Anda yang cantik mana dua orang itu? Oh cantik loh yang kulit hitam. Masa sih? Nah, dari situ saya berkesimpulan ya bahwa orang kulit hitam itu, definisi yang paling cantik itu apa yang melekat pada dirinya. Ya, ada kesan bahwa kulit putih itu apa ya? Bukan, dia nggak mengatakan jorok, apa ya bahasa Inggrisnya dulu itu ya. Apa sih? Kayak kalau bahasa Indonesia itu tawar gitu loh, nggak nendang gitu. Tawar. Jadi, nah sebaliknya juga saya uji teman-teman saya tuh yang kulit putih, tuh kulit hitam, kamu lebih tertarik mana kalau ada artis kulit hitam tuh? Iya kulit putih dong. Kenapa? Iya, ya hitam lah. Nah, itu. Jadi bagi orang kulit putih, secantik apapun kulit hitam itu negatif. Tapi di luar dugaan saya, secantik apapun kulit putih itu, bagi mereka itu lebih cantik orang yang berkulit hitam. Istilahnya itu, ya saya ingat teman saya, kalau ada nasi kebuli itu, nasi kebuli ayam atau nasi kebuli kambing, kan sama-sama tuh, warnanya itu coklat, menggiurkan. Kenapa kamu nggak ayam kok nggak nendang? Yang nendang itu kambing baru nendang. Nah itu saya ingat itu bahasa Inggrisnya lupa saya. Nah itu kan kalau kulit putih itu nggak nendang, yang nendang itu kulit hitam. Wah. Nah ini satu subjektivitas setiap orang. Sampai pernah ada masalah kan di Inggris Bapak Ibu. Itu sampai perang saudara itu sesama Kristen. Karena gereja kulit hitam itu mempertahankan simbol di gerejanya itu Yesus dari kayu hitam. Marah orang kulit putih kan. Itu menghina Tuhan. Masa Tuhan dilambangkan dengan kulit hitam? Nah, simbol budak. Itu penghinaan besar. Jadi suruh turunkan itu. Gereja yang memakai simbol Yesusku dari kulit hitam harus diganti dengan kulit putih. Diganti dengan kayu yang warna putih gitu. Nah, jadi gara-gara itu terjadi perang, bahkan bunuh-bunuhan di Inggris itu banyak yang mati karena Yesus dari kulit hitam, apa dari kayu hitam atau dari kayu putih gitu. Nah, orang kulit hitam mati-matian mempertahankan bahwa Yesus Kristus itu adalah warna kulitnya hitam. Tapi orang kulit putih itu penghinaan. Nggak ada tuh masa Tuhan kulit hitam. Nah, the first class itu kan kulit putih lah. Nah, kelas budak, yaitu image-nya orang-orang Eropa dan Amerika, kulit hitam itu kan budak-budak Afrika yang diseberangkan oleh para penjajah ke Eropa atau ke Amerika. Nah, terus Adam, kita kembali ke Adam. Kamu kok sepi? Nah, Allah menengahi. Kayak Adam, baring. Di baring itu terjadilah proses cloning. Ketika Adam, kalau di sini kan dibius ya, dalam keadaan pingsan, dicopotlah tulang rusuk paling kiri, paling pendek, paling bawah, yang bengkok. Lalu diproses menjadi manusia jenis kelamin perempuan Hawa. Nah, Hawa jadi besar, kita nggak tahu berapa lama itu Adam itu tidur. Lihat dalam perjanjian lama,
Kitab Kejadian pasal 1 sampai 23. Begitu Hawa jadi gede, ya jadi samping kirinya ada, Adam, bangun. Sudah siuman. Ini yang saya cari ini. Langsung Nabi Adam bergairah. Nah, di dalam kitab Talmud itu adalah kitab tafsirnya Alkitab, tafsirnya Taurat, tafsirnya Perjanjian Lama. Karena Taurat itu Perjanjian Lama itu, Bapak Ibu. Perjanjian Baru itu adalah Injil, ya. Karena Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kan satu kitab namanya Alkitab. Nah, jadi Yahudi dan Kristen itu sebetulnya satu kitab, tuh Alkitab. Nah, terus jangan sentuh, itu masih haram, kamu nggak boleh sentuh. Kawin, maka dikawinkanlah Adam dan Hawa, dihadiri oleh para malaikat. Tepuk tanganlah tentunya, gembiralah para malaikat. Ya, kamu sudah nggak sendirian lagi. Pengantin baru di surga, Adam dan Hawa itu. Tapi ada syaratnya. Wala taqraba hadhihi syajarah, dalam Quran itu kan ada itu. Nah, dalam Bible juga itu sama itu. Kamu jangan makan buah terlarang, pohon terlarang. Iya. Forbidden tree itu jangan dekati. Tapi iblis di situ cemburu, makin cemburu kan. Tahu nggak kenapa itu dilarang makan buah huldi? Huldi itu artinya khalada, pohon keabadian. Kalau kamu makan itu, nanti kamu akan bahagia selama-lamanya di surga. Padahal Allah akan menurunkan kamu di sebuah planet bumi namanya. Di situ berkeringat baru bisa makan. Ada enggak? Apapun yang terjadi, sami'na wa ta'na, aku ikuti perintah Allah. Tapi Hawa makan bang, kan enak di sini. Enggak ada yang gangguin kita seperti di dunia itu banyak penjahatnya nanti katanya macam-macam. Akhirnya Adam dan Hawa itu melanggar. Kalau dalam buku-buku misoginis, ya, teologi misoginis itu, perempuan itu dikutuk. Gara-gara perempuan itulah, Hawa itulah, menyebabkan anak manusia itu jatuh, meninggalkan langit kebahagiaan, turun ke bumi penderitaan. Maka itu dikutuklah perempuan itu dengan 10 macam kutukan. Dalam buku saya ada itu, ya. Dalam kitab Talmud pasal 100b, kitab Irbin. Bab tentang Irbin pasal 100b itu dalam Talmud Babilonia, kitab Babilonia itu, tapi ada edisi bahasa Inggrisnya. Asyik itu belajar tentang Talmud. Saya pernah di SOAS, ya. Saya dapat beasiswa dari Inggris, ya, untuk studi tentang Perjanjian Lama di University of London. Ya, dapat kesempatan 3 bulan. Lalu diperpanjang. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, banyak sekali kitab-kitab Yahudi di situ yang tidak pernah kita lihat isinya, bentuknya di Indonesia ini. Bahkan mungkin orang-orang Arab itu juga jarang lihat. Di Inggris itu kan perpustakaannya tua banget. Bahkan ada lebih 1000 tahun. Masih ada wujud buku-bukunya itu, ya, disimpan di bawah tanah di suhu yang sangat penting, sangat teratur, ya, dipelihara betul itu barang-barang antik itu. Nah, di situ juga saya menemukan dulu ada namanya Hammurabi Code, kode Hammurabi, Assyrian Code, ya. Bahkan Bilalama Code itu kalau yang paling muda itu sebetulnya Assyrian Code itu 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian Talmud itu sekitar 6 atau 700 tahun sebelum Masehi. Bilalama Code itu 1000 tahun sebelum Masehi. Itu naskahnya itu dalam bentuk batu-batu, itu dalam bentuk tablet itu, tapi ukiran batu. Kayak Mesir itu loh, kalau kita pernah lihat Museum Louvre di Mesir maupun di Prancis, ya. Tulisan-tulisan Firaun digores di batu itu.
Mirip-mirip itu tulisannya itu. Itu Korea Hammurabi namanya. Nah, kita lihat di dalam perjanjian dalam kitab Talmud itu luar biasa Bapak. Bagaimana perempuan itu dianggap setengah iblis dan laki-laki itu separuh Tuhan. Maka itu alam bawah sadar manusia yang mengendap dalam alam sadarnya mereka itu, manusia itu memang dibagi dua. Manusia separuh iblis itu perempuan, manusia separuh Tuhan itu laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan menyetarakan diri dengan laki-laki. Itulah teologinya misoginis. Ya, maka itu di negara-negara Skandinavia ya, di Eropa bagian ujung itu di utara itu ya, negara Skandinavia, perempuan mengikuti pemilihan umum itu 20 tahun terakhir ini. Sebelumnya itu masih perempuan nggak boleh ikut kegiatan politik. Itu tradisi misoginisnya masih kuat. Timur Tengah juga. Nah, kita di Indonesia sebetulnya itu kan lebih egaliter. Nah, itu saya mohon betul paham sejarah klasik seperti ini, umat Islam juga harus tahu. Jangan hanya disuguhi fiksi kontemporer, seolah-olah kita tidak dipahamkan bagaimana background kemanusiaan itu sendiri. Padahal ini kan ada ayatnya. Untuk apa 3/4 Al-Quran berisi kisah-kisah, tapi kita hanya anggap sebagai pengantar tidur? Nggak boleh, itu harus dipahami. Bagaimana pemahaman kita ayat fiksi seperti itu pun juga harus dipahami ayat kisah seperti ini. Mana ada kurikulumnya cerita-cerita seperti yang saya ceritakan ini Bapak Ibu. Nah, Bible sama. Hanya di sana disebutkan Lot, kita di sini Lut, di sini Sulaiman, di sana Salomon. Di sini kita sebut Musa, Nabi Musa, di sana Moses. Kita menyebutnya di sini Nabi Isa, di sana kan Yesus Kristus. Nah, serem tuh kan. Seolah-olah Yesus itu Tuhan. Ya, itulah. Nah, di Ibrahim di sini, di sana Abraham. Ya. Nabi Yunus di sini, di sana Yona. Ya. Hawa di sini, di sana Eva. Nuh di sini, Noh di sana. Lut di sini, Lot situ ya. Itu redaksinya hampir sama. Jadi ceritanya itu seperti itu. Kisah-kisah kejadian Adam, Hawa dari tanah itu mirip sekali. Memang sumbernya satu kok. Ya, anak cucu Nabi Ibrahim, Abraham religion itu kan. Nah, kalau kita paham kisah-kisah seperti ini secara komprehensif, jarak antara kita dengan Protestan, Katolik, dan Yahudi harusnya lebih dekat. Itu kan saudara sepupu lah kira-kira. Tapi kok perang, itu saya nggak habis pikir. Kenapa sih Kristen perang dengan Yahudi sampai korban yang di Eropa itu ya, pada zaman Hitler, kemudian juga antara Islam dengan Yahudi dalam perang salib, itu juga korbannya ribuan orang. Padahal satu nenek moyang. Harusnya kan Yahudi, Nasrani, Islam ini bersepupu lah, nggak usah bentrok gitu ya. Tapi karena kita masing-masing nggak baca sejarah, ya apalagi Islam kan, Islam itu tidak ada kitab suci yang secara eksplisit memberikan pengakuan 17 kali kata Nasrani, 15 kali kata Yahudi dalam Al-Quran. Bahkan aliran sesat ya kayak Majusi pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini artinya Quran itu mengajak kita menjadi orang yang berideologi terbuka ya. Jangan perbedaan itu membuat kita itu stres. Terimalah perbedaan itu sebagai dekorasi kehidupan, aksesoris kehidupan. Perbedaan itu adalah seperti sebuah lukisan. Lukisan itu indah manakala ada warna-warna konfigurasi. Karena sehebat apapun, semahal apapun bingkai, kalau kain putih nggak ada warnanya, itu nggak ada nilainya. Jadi pluralisme itu lukisan Tuhan yang harus disyukuri. Ya, perbedaan itu adalah sunnatullah. Jangan dipaksa untuk menjadi satu. Pluralitas itu adalah konfigurasi yang diciptakan Tuhan. Dulu ada iblis, ada malaikat kan. Ada Fir'aun, ada nabi.
ada preman, ada ustadz, ya, ada tukang teler, ada tukang pengajian. Ya, itu memang seperti itu. Ada neraka, ada surga juga. Nah, kalau kita akan menyatukan semua orang, berarti kita akan menutup pintu surga, nggak ada gunanya kan. Ya, konfigurasi itu harus ada. Ada hadis Nabi, kalau seandainya manusia itu berubah jadi malaikat, tidak ada yang berdosa, maka pasti Allah akan menciptakan pendatang baru yang berdosa. Maka tidak sempurna Allah kalau tidak ada penjahat di bumi ini. Karena kan salah satu sifatnya Allah itu al-mutil, maha menyesatkan. Nah, kalau tidak ada contoh dan tidak ada bukti Allah maha menyesatkan, berarti Allah tidak sempurna. Karena ada sifat-sifatnya tidak aktual. Al-Hadi, Allah maha pemberi petunjuk saja yang aktual. Jadi kalau tidak ada neraka, Tuhan tidak sempurna. Tidak ada yang mengejawantahkan al-mudil. Surgalah, lahirlah malaikat, lahirlah nabi, lahirlah orang saleh, hadirlah Bapak Ibu di Zoom ini, masuklah ke dalam surga. Jadi aktif. Tapi persoalannya, nama Allah juga ada al-mudil, kebalikan daripada al-hadi. Allah maha pemberi petunjuk, tapi juga ada lawannya, Allah yang maha menyesatkan. Maka itu supaya Allah terbukti maha menyesatkan, harus ada buktinya. Maka lahirlah iblis, lahirlah Fir'aun, lahirlah preman, berisilah neraka. Nah, kalau tidak ada iblis, tidak ada Fir'aun, tidak ada isinya neraka, itu Allah kan cuma wacana doang tuh. Allah menyesatkan, nggak ada buktinya kok. Nah, Allah maha adil, harus ada buktinya semuanya kan. Ada buktinya Allah itu maha pemberi petunjuk, buktinya ada malaikat, ada nabi, ada ustadz, ada jamaah sekalian di sini. Tapi nama Allah juga Al-Mutil, maha menyesatkan, harus juga punya bukti. Ada buktinya. Ada iblis, ada Fir'aun, ada preman. Maka sempurnalah Allah, karena neraka juga berfungsi kan. Persoalannya, siapa yang mau masuk ke neraka, siapa yang masuk surga. Siapa yang mau mengikuti jalur Al-Hadi, siapa yang ingin mengimplementasikan sifat Allah Al-Hadi, maha pemberi petunjuk, ikuti Nabi, ikuti malaikat, ikuti ustadz. Tapi siapa tidak mengikuti itu, otomatis karena hanya only two way, hanya dua jalan, berarti mengikut iblis, mengikut Fir'aun, mengikut preman. Ujungnya apa? Neraka. Hanya dua tempat, kalau bukan surga, neraka. Konfigurasinya seperti itu. Nah, kalau tidak ada isinya neraka, tidak ada buktinya Allah maha menyesatkan, maka Allah tidak sempurna kan. Padahal Allah kita yakin maha sempurna. Maka jangan pernah mengutuk iblis. Untung ada iblis. Tumbal. Kalau nggak ada tumbalnya, kita jadi masuk ke sana. Ya, kita terima kasih lah Kang Iblis. Oke, terima kasih ya. Anda menjadi tumbal al-mudil daripada kami. Ya, jadi tidak perlu ada yang dibenci. Jangan membenci Fir'aun. Dia akan tumbal daripada al-mudil. Kita bersyukur karena kita menjadi tumbal positifnya surga kan. Nah, inilah cara memahami kisah-kisah. Saya kembali. Walutan istali qaumihi, ingatlah ketika Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya, jangan melakukan kejahatan seksual yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulu kalian. Apa kejahatannya? Ya, ini lebih dari zina ini. Kalau zina itu mendatangi lawan jenisnya tidak dengan kawin, tidak halal. Ini sudah tidak kawin, ini sama jenis, jadi dosanya murakkab. Mohon maaf ya, jadi orang-orang yang terjebak di dalam kehidupan homo dan lesbi, itu dua kali kutukan Tuhan. Kutukan karena berzina, kutukan karena melakukan hubungan sejenis. Nah,
Tapi di sini Bapak Ibu hati-hati. Di sini ada ayatnya. Innakum lata'tuna rijala syahwah. Kamu mendekati sesamamu laki-laki, bukan perempuan. Jadi Nabi suatu saat menurunkan 8 pemuda. 8 pemuda tampan ini ya. Begitu bertamu ke rumahnya Nabi Lut, Masya Allah. Istrinya Nabi Lut itu menyaksikan, tidak pernah saya melihat seumur hidup saya itu laki-laki setampan ini. Putih, berjenggot hitam, tinggi, ya, tegar, tidak gendut, tidak kurus. Akhirnya Nabi Musa, istrinya Nabi Lut ini pergi menyerukan preman-preman, kamu menyesal, datang ke rumahku, di situ ada tamunya suamiku, Masya Allah, saya tidak pernah melihat pemuda setampang itu. Oh ya, begitu pada ngintip-ngintip, Masya Allah, ngiler semua para pemuda-pemuda yang di sana. Bahkan bukan saja pemuda jahat, pemuda-pemuda yang baik-baik pun juga itu ikut takjub. Ini pemuda dari mana asal usulnya kok tiba-tiba 8 orang lagi, bukannya 1. Nah, jadi yang bocorkan rahasia ini ialah istrinya Nabi Lut. Maka itu kan dikutuk oleh Al-Quran. Akhirnya semakin tumpah ruah pemuda-pemuda itu ya ngiler, tergiur untuk melihat tamunya Nabi Lut ini. Padahal itu kan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Semakin lama semakin banyak orang berdesak-desakan ingin melihat artis dari mana ini. Ya, akhirnya mencapai puncaknya Nabi Nuh, takut tamunya tersinggung. Hai, jangan ganggu tamuku. Kalau mau kawini anak-anak perempuanku, kawini. Aku relakan kalian kawini anak perempuanku, jangan mengganggu tamuku. Ini tamu istimewa loh. Kami tidak perlu anak perempuan, banyak perempuan di mana-mana lebih cantik. Yang kami inginkan pemuda yang menggiurkan ini. Maka pemuda itu, 8 pemuda itu, hai Musa, pergi. Dan disuruhlah pergi dengan umatnya. Kamu juga dengan pengikut setiamu pergi. Jangan balik. Nanti kalau kita lanjutkan ayat ini ada itu. Jangan menengok satu langkah pun. Malam-malam lari sekencang-kencangnya. Jangan berhenti dan jangan menengok ke belakang. Nah, kenapa nggak menengok ke belakang? Semua tanah yang ditinggalkan oleh Nabi Lut itu anjlok ke bawah, kayak longsor itu Bapak Ibu. Longsor, kemudian tanah yang paling di bawah yang mendidih itu, kayak gempa bumi itu naik ke atas, pemukiman itu turun ke bawah. Termasuk hancur di situ istrinya Nabi Lut. Nah, kalau ingin melihat bekas penyiksaan Nabi Lut, lihatlah Laut Mati, Dead Sea yang ada antara Aman dan Palestina. Jadi kalau kita ke Palestina jalur aman, pasti lewat di Laut Mati itu. Itu kayak danau raksasa di situ kan. Airnya hitam. Kita tuh kalau baring-baring di situ seperti tidur di atas kasur, nggak bisa tenggelam. Jadi kita baca Quran sambil tiduran di atas Laut Mati itu. Nggak pakai pelampung. Saking asinnya, tidak bisa tenggelam. Bapak Ibu di sini banyak yang pernah ke Laut Mati. Nah, itulah setelah tanah longsor itu ditindilah dengan air yang asin. Jadi di situ nggak ada ikannya, tidak ada makhluk biologisnya bisa tumbuh. Lumpur itu, semakin ke tengah lumpurnya. Sampai di paha itu lumpur itu. Nah, itu dijadikan obat kulit ya. Turis-turis di situ kan melumuri lumpur hitam badannya kalau kita ke sana kan. Nah, di bawahnya itulah terkubur pasukan atau umatnya Nabi Lut yang durhaka karena homoseksual itu. Nah, pemuda itu tadi meminta pergi jauh-jauh. Nah, apa yang terjadi? Tenggelamlah semua umatnya Nabi Lut, kecuali yang ikut setia terhadapnya, itu yang selamat, Bapak Ibu. Nah, pelajaran buat kita bahwa umat-umat terdahulu disiksa karena kedurhakaan, kemaksiatan. Inilah yang membuat Rasulullah berdoa, ya Allah, prioritas doa yang kami minta ada 3. Doanya Nabi itu nanti, 3 prioritas doanya Nabi diterima 2,
ditolak satu. Permintaan yang pertama Nabi, ya Allah jangan engkau menimpakan azab terhadap kaumku, umatku, seperti yang engkau pernah timpakan siksaan sebelum aku. Nabi Nuh dimusnahkan umatnya dengan tsunami yang dahsyat, kecuali yang naik perahunya itu yang selamat. Istri dan anak-anaknya pun juga tenggelam. Nabi Lut tenggelam, tanah yang dibawa yang mendidih itu dinaikkan ke atas, tanah permukaan dicemplungkan ke bawah di lautan api itu, baru ditindis dengan air asin itu. Ada lagi Nabi Saleh disiksa dengan virus ganas, virus antraks, daging unta. Siapa yang makan daging unta itu berubah kulitnya. Jadi itu kan unta mukjizatnya Nabi Saleh disembelih. Nah ternyata unta mukjizat itu oleh Nabi Samud disate. Semua umatnya yang berpesta pora penolakan terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Saleh, yang makan daging unta itu hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning, kedua merah, ketiga hitam, ujung hari ketiga fasbahu fi diarihim yatimin, mendengarkan suara menggelegar dari langit, matilah mereka bergelimpangan, semua mendengarkan suara itu mati. Ironisnya, Nabi Saleh dan umat setianya tidak mendengarkan suara, tidak berubah warna kulitnya. Kenapa? Tidak memakan daging unta ajaib itu. Khairan ababil tamim bihijaratin min sijil. Sama, umat yang akan merampas, memindahkan Ka'bah ke Yaman, pasukan Abraha yang bergajah, berunta, berkuda itu dilempari oleh serangga yang membawa virus, mati, daging-dagingnya mencair, yang tertinggal tulang belulangnya yang putih. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Dan Nabi meminta, ya Allah, saya mohon jangan sama sekali engkau menimpakan azab seperti azab yang engkau pernah turunkan kepada umat sebelumku. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai sejarah Islam terputus sehingga umatku tidak sampai melihat, tidak bisa menyaksikan Islam di akhir zaman. Artinya panjangkanlah usia Islam ini sampai di akhir zaman. Dan yang ketiga, jangan pernah membiarkan umatku itu gontok-gontokkan, pecah belah satu sama lain. Lalu Allah menjawab, aku terima yang pertama dan yang kedua, tapi yang terakhir saya tidak terima. Biarkanlah itu menjadi ujian buat umatmu. Ini hadis Bapak Ibu sekalian. Makanya itu, insya Allah tidak akan pernah ada azab, yang ada hanya musibah. Beda azab, beda musibah, saya pernah jelaskan kan Bapak Ibu. Kalau azab hanya menimpa orang kafir, umatnya Nabi Lut selamat, umatnya Nabi Nuh selamat, tapi umat yang durhaka terhadap Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya itu yang celaka. Pamannya Nabi Abdul Muttalib tidak kena lemparan batu dari burung-burung ababil itu, tapi Abraha dan pasukannya kena semuanya. Ini artinya azab hanya menimpa orang kafir, orang beriman tidak. Tapi kalau musibah, orang beriman dan orang kafir sama-sama kena. Lihat di Aceh, Serambi Mekah itu. Justru mayoritas yang korban adalah umat Islam. Itu bukan azab, tapi musibah. Fungsi musibah dan azab beda. Kalau azab itu memang untuk menyiksa. Kalau musibah itu untuk menguji, di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita kena musibah, anggaplah itu ujian, dan sebentar lagi Allah akan menaikkan kelas kita. Karena tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian, ya kan? Itulah bedanya musibah dengan azab. Nah, jangan pernah meniru kedurhakaan yang pernah dilakukan umat sebelumnya, supaya kita juga terjauhkan daripada musibah ini. Insya Allah azab tidak akan menimpa kita, tapi musibah itu akan datang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, mari kita tetap melanjutkan pengajian ini, ya, pencerahan seperti ini, dimanapun juga siapapun guru kita, mau kemana, monggo silahkan Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menutup diri kita hanya pada satu
satu jenis pengajian saja, masuklah kemana-mana, yang penting sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah dipaksa. Ya. Saya sih terbuka aja. Ada pengajian di mana, ada lembaga-lembaga pendidikan manapun juga, silahkan pilih. Kalau dia akan masuk di hati, monggo. Tapi kriterianya harus dalam hati kita sendiri. Kalau cocok di hati, masuk akal, monggo. Tapi kalau bertentangan dengan hati nuraninya, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hidupnya, kan banyak yang lain. Jadi inilah, silahkan kita menjalani kehidupan ini dengan merdeka, dengan bebas, tanpa ada tekanan dari manapun. Saya kira kita sudah cukup matang dewasa untuk memilih pengajian atau perkumpulan mana kita akan masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk kita semuanya. Ya, saya memesankannya satu kepada kita semua para jamaah, jangan gampang menyalahkan sahabat-sahabat orang-orang kita yang lain, apalagi sesama umat Islam. Kita jangan saling menyesatkan, jangan saling menghina satu sama lain. Ya, belum tentu mereka itu sepenuhnya salah. Jangan-jangan duluan mereka masuk surga dari kita. Serahkan diri kita kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Maha Tahu. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas apa yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini, di mana Ustadz kalau seandainya kita mendapati ekspresi dari para peserta juga, dan saya pun merasakan sendiri Ustadz bahwa betapa keluasan ilmu Ustadz ya telah mengantarkan kepada kita semuanya. Tidak saja hari ini kita mendapatkan uraian mengenai kisah Nabi Lut dan kaum yang dihadapinya, namun Ustadz memberikan penyiapan lahan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga Ustadz menghantarkan kepada kita semuanya mulai dari kisah Nabi Adam dan bagaimana pertalian antara satu kisah Nabi dengan kisah Nabi dan Rasul yang lainnya, dan bagaimana pula pada hari ini dengan keluasan ilmu Ustadz sendiri sehingga kita dibawa sedemikian rupa dengan penuh kesabaran Ustadz menyampaikannya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki Ustadz ya forum tanya jawab pada pagi hari ini dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan di dalam forum ini. Nah, pertama yang ingin kami sampaikan Ustadz adalah pertanyaan yang terhantarkan dari Pak Cahyo, di mana beliau menanyakan kepada Ustadz apakah batu-batu yang dilemparkan kepada kaum Nabi Lut tersebut sama kategorinya dengan bebatuan yang merupakan azab yang ditimpakan kepada Abraha ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dahulu, Ustaz. Ya. Dan kemudian pertanyaan beliau yang kedua, apakah ada penjelasan malaikat siapa saja yang menyamar sebagai manusia yang bertamu dan menginap di rumah Nabi Lut tersebut? Itu saja Ustaz, dua pertanyaan dari Pak Cahyo. Pak Cahyo, bagus Pak. Kalau gempa bumi, gunung Merapi itu kan Pak, kalau gunung api itu meletus, yang terlempar dari perut bumi itu kan batu segede rumah tuh kan. Coba kita lihat yang mematikan Mbah Marjan itu, batu besar yang segede rumahnya yang membara itu kan. Sehingga gua-gua tempat persembunyian para peneliti itu pun juga hancur, mati, kayak terbakar. Jadi itu batu-batu perut bumi itu bukan batu dalam pengertian ini al-hajar. Ya. Kalau batu-batu yang melempari Abraha, Tayran ababil tarmihim bihijara. Hijari juga. Jadi hijar itu kan semacam benda padat ya. Benda padat itu. Kalau menurut Profesor Opitz, ahli sejarah penyakit, batu-batu sebetulnya bukan batu. Kalau penafsiran kitab Al-Manar Syekh Muhammad Abdu, tair di situ diartikan bukan burung, tapi serangga. Al-hijara di situ bukan berarti batu, tetapi virus. Jadi tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, sijil itu, sajilon itu adalah serbuk-serbuk yang berbahaya. Katakanlah virus yang berbahaya. Itu virus Ebola. Profesor Rofit menganggap bahwa
itu virus Ebola, karena cara kerjanya itu luar biasa. Seluruh daging itu meleleh kayak cair itu ya. Daging-daging itu mencair, sehingga yang tersisa hanya tulang belulang. Lukisannya Quran itu mengerikan. Ka'asfim ma'kul. Setelah dilempari oleh serangga yang membawa virus itu, maka jadilah mereka itu ka'asfim ma'kul. Asp itu apa itu ya? Ka'asfim ma'kul itu kalau kambing makan dedaunan itu, lalu muntah, maka dedaunannya itu dimuntahkan. Seperti itu. Jadi seperti dedaunan yang habis dikunyah-kunyah baru dimuntahkan. Tayran ababil tarmim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah serangga yang melempari mereka itu virus, maka datanglah dalam keadaan sangat mengerikan, seperti manusia dan binatang, gajah, unta, kudanya itu seperti makanan yang habis dikunyah-kunyah baru dimuntahkan. Kita nggak bisa membedakan mana tulang gajah, mana tulang unta, mana tulang manusia. Bercampur di situ, beronggokan di situ. Yang ya putih-putih seperti itu. Sedangkan dagingnya pada mencair. Itu adalah virus, sejenis virus Ebola yang di Afrika itu, tapi sangat ganas. Nah, kemudian Nabi Lut dan tadi itu, ya, malaikat itu ya, menyerupakan diri dengan manusia. Saya dulu waktu di pondok pesantren itu, saya cari dalilnya tapi belum saya temukan, mungkin saya belum dapat aja. Di depan Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian, yang tawaf di situ bukan hanya manusia. Ya. Jin juga menyamar sebagai manusia ikut tawaf. Banyak jenis makhluk spiritual Bapak Ibu. Cuma familiar dengan kita itu ada jin, ada malaikat kan. Tapi makhluk-makhluk cerdas Tuhan itu banyak jenisnya. Selain manusia, selain jin dan malaikat, masih banyak lagi. Makhluk-makhluk angkasa luar yang sedang dideteksi sekarang ini, ya, penduduk-penduduk planet lain, ya. Dulu pernah ada AT&T itu kan. Kemudian juga makhluk-makhluk yang piring terbang itu, makhluk piring terbang. Nah, itu kan juga sejenis cerdas. Bahkan di dalam fisikawan Australia, planet Mars itu pun juga mensinyalir ada perkampungan makhluk spiritual yang bisa mengikis peta. Jadi peta daratan Mars itu ada mobilitasnya di situ, bisa dideteksi melalui apa nggak tahu. Jadi ada aktivitas makhluk cerdas yang menyebabkan pinggir-pinggir keping-keping Mars itu berubah. Berarti ada aktivitas makhluk cerdas di Mars itu sendiri. Apakah itu jin, apakah itu malaikat, apakah itu jenis lain, Allahu a'lam. Dan jelas bahwa dalam Al-Quran terisyaratkan kepada kita jenis makhluk-makhluk lain selain manusia, jin, dan malaikat masih ada. Masih banyak. Nanti akan muncul juga apa yang disebut dengan Dajjal. Dajjal itu bukan iblis. Dajjal bukan manusia, Dajjal bukan malaikat. Muncul Ya'juj wa Ma'juj, itu juga lain lagi spesiesnya. Jadi banyak makhluk-makhluk penghuni alam semesta yang lain yang kita familiar hanya dengan jin, dengan malaikat. Nah, apakah 8 malaikat itu penghuni planet lain atau enggak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas malaikat itu kan tidak kena api, tidak kena musibah kan. Ya, yang kena musibah itu hanya orang yang berdosa. Nah, malaikat penjaga neraka yang kerjaannya memang tinggal di neraka, yang membolak-balik penghuni neraka itu, kamu udah hangus mukamu, belakangnya lagi kayak bakar ikan tuh. Nah, ini sebelahnya belum hangus nih,
balik lagi. Jadi ada malaikat itu kerjaannya membolak-balik penghuni neraka itu. Tidak pernah keluar daripada neraka. Jadi malaikat itu masuk neraka, tapi nerakanya tidak menyiksa. Kayak sipir penjara. Di mana kamu kerja? Di penjara. Jadi setiap hari masuk penjara, tapi makan enak di situ. Gajinya tinggi. Tapi yang lainnya di sebelah juri itu memang disiksa di situ. Jadi sama-sama penghuni penjara, satu hidup mewah, satu hidup memprihatinkan. Sama-sama masuk neraka, satu yang tersiksa oleh api neraka, satu yang bahagia dengan api neraka, karena memang tugas kerjaannya itu di neraka. Ya, ada juga malaikat kerjaannya di surga karena dia mengantarkan penghuni surga kemana-mana kan. Drivernya itu malaikat, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah pemandangan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran disebutkan dalam kisah Nabi Lut mengenai homoseksualitas, dan bagaimana dengan fenomena lesbian Ustadz, apakah di dalam Al-Quran disampaikan juga mengenai hal ini? Dan kemudian saya ingin mentautkannya Ustadz dengan pertanyaan dari Ibu Yayu. Beliau menanyakan bahwa dengan terciptanya Adam dan Hawa yang berdampak positif secara psikologis, yaitu hadirnya sakinah mawaddah warahmah. Nah, dalam hal ini beliau menanyakan dengan adanya hubungan sejenis seperti ini, bagaimana menurut pandangan Ustadz dampak secara psikologisnya Ustadz, mohon pencerahannya. Iya, kalau saya mungkin termasuk orang moderat lah ya. Saya tidak serta-merta menghujat orang yang menampilkan perilaku homo atau lesbi. Ini hati-hati memahami pernyataan saya, Bapak Ibu. Begini, secara biologis, ini mungkin mohon maaf, ini pasti ada dokter di depan saya yang lebih paham. Kecenderungan, atau begini awalnya, jadi kodrat manusia itu kan, hormon kimia dalam tubuh manusia itu, yang normal itu kan, ya itu ada hormon kimia laki-laki itu kan XY, ya kan, kromosomnya itu kan. Kalau perempuan itu XX. Nah, kromosom XX ini atau komposisi kimia dalam tubuh, komposisi kimia dalam darah perempuan itu kan, kromosomnya itu XX, sedangkan laki-laki normal itu XY. Nah, X-nya laki-laki itu berasal daripada perempuan sebetulnya. Jadi X-nya itu ada warisan daripada genetik perempuan, ibunya lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang hormon kimia dalam tubuhnya XX itulah nanti akan terlahir menjadi manusia normal. Itulah nanti yang membentuk sistem tubuh yang punya karakteristik berbeda dengan laki-laki. Ya, dia tidak punya apa di sini ya, apa ini yang menonjol di tenggorokan ini. Ya, Perempuan nggak muncul, tapi laki-laki itu kelihatan. Ya, laki-laki itu pakai kumis, pakai jenggot, perempuan tidak. Dadanya perempuan itu menonjol, laki-laki hanya bidang. Ya, pangkal pahanya laki-laki berlebih, pangkal pahanya perempuan itu kosong. Nah, itu ada namanya gonet. Gonet ini adalah penentu kecenderungan jenis kelamin. Ya. Jadi sejak kecil ketika sperma menembus ovum, di situ kan spermanya itu berenang berkejar-kejaran di situ. Nah, disitulah sebetulnya penentuan apakah itu laki atau perempuan. Kalau yang tembakannya ya kepada kekuatan tertentu itu jadi laki-laki atau perempuan. Apakah nanti itu kembar 2, kembar 3, kembar banyak dan seterusnya. Itu sangat menentukan pada saat ketika sperma berenang
mengejar sasarannya, memecahkan indung telur perempuan itu. Nah, ketika terjadi masa konsepsi, disitulah terjadi proses kimiawi sebetulnya. Manusia normal itu nanti akan terhormon kromosomnya itu XX, oh itu nanti perempuan. Oh ini XY, maka itu nanti jadi laki-laki. Lahir, benar, oh apa, USG 8 bulan, oh ini laki-laki, ini loh burungnya ini, bijinya ada 2 ini. Jadi anak pertama saya dulu saya bawa ke teman saya di harapan kita ya. Pak, selamat ya Pak Nasar, ini nanti akan punya anak laki-laki ini. Alhamdulillah. Mana laki-lakinya? Ini, saya masuk di komputernya, apa di depan prakteknya. Ini Pak, monitornya lihat. Mana saya nggak jelas bagi saya mata awamnya. Enggak. Jadi rupanya dokter itu kan bisa membedakan. Saya pikir ini kok nggak jelas. Lama dijelaskan. Oh iya ya, kelihatan sekali biji-bijinya 2. Itu yang menandakan dia laki-laki. Nah kalau perempuan, saya nggak melihat contohnya. Nah terus, udahlah alhamdulillah betul dia terlahir sebagai laki-laki. Anak saya laki-laki. Nah perempuan, nah gitu juga lahir perempuan. Nah terus perempuan normal, laki-laki normal punya XY, perempuan normal XX. Nah persoalannya ada penyimpangan genetik. Terkadang ada yang terlahir XXY3 ya. Jadi X-nya 2, Y-nya 1. Atau juga bisa terjadi sebaliknya 1/1000. 1/1000 lah Bapak Ibu sekalian. Ada YYX, Y-nya, X-nya, apa? Y-nya itu double, X-nya cuma 1. Nah, itulah nanti akan terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan seksual terjadi. Nah, kalau sampai YYX itu nanti akan menjadi apa ya istilahnya itu Superman, bukan Superman, ada istilah biologisnya itu laki-laki ganas gitu ya, berpotensi nanti untuk menjadi agresif gitu. Kenapa? Kelebihan hormon Y di situ. Nah, tapi kalau perempuan ya XXY, nah itu nanti sama juga. Dia lebih tombois. Nah, timbul persoalan di sini. Bagi seorang yang tidak paham ilmu biologi, dia akan mengeneralisir. Haram, nggak boleh. Masa perempuan mau menyerupai laki-laki tombois itu haram, haram. Ya. Atau sebaliknya, kita memvonis, itu jangan dekat dengan itu. Itu homoseksual itu bahaya itu. Nah, homoseksual itu ada 3 macam, Bapak Ibu, mohon maaf. Ada normal, komposisi kimianya normal, XY. Tapi mungkin pergaulannya, dia bergaul dengan artis, dia memainkan peran-peran kulturalnya itu sebagai bencong di panggung sandiwara atau film-film. Tapi lama-kelamaan keenakan itu jadi bencong dia. Pakaiannya pun juga. Dia sudah enjoy menjadi seorang yang bukan hanya di panggung, tetapi di belakang layar pun juga dia masih mengkonsepsikan dirinya sebagai seorang perempuan. Apalagi dapat pendapatan, dia buka salon sebetulnya. Jadi secara genetik dia tetap laki-laki sejati. Ini bahaya ini. Dia bisa ACDC itu. Ketemu dengan laki-laki bisa main, tapi ketemu dengan perempuan hantam juga karena dia normal. Ya kan? Nah, kalau yang seperti ini itu haram mutlak. Gak ada toleransi sama sekali. Itu bisa berubah kok. Itu bisa pembiasaan, bisa merubah sebuah kebiasaan. Nah, jenis homo yang kedua, ada orang homonya itu, aku mau mencintai sesama jenisku, tetapi kok Tuhan memberikan kecenderungan seperti ini. Aku tidak ada gairah sama sekali. Almarhum Gorky itu saya pernah kebetulan
satu kapal ya dari Jakarta ke Surabaya. Dia nyanyi di kapal apa ya, kapal laut waktu belnya yang besar itu, Rinjani. Dia nyanyi di bar di kapal itu. Wah, memang sedang muda-mudanya pada waktu itu, tapi pintar memang nyanyinya, pintar jogetnya. Nah, kita lihat, saya nggak tahu, tiba-tiba dia mendekati saya waktu itu di ruang tunggu. Wah, ini tadi yang nyanyi nih. Tapi begitu saya nggak tahu kalau dia itu bencong. Akhirnya, kok saya lihat lehernya kelihatan ini kayaknya bukan perempuan. Maaf ya, tapi dadanya pakai BH ya itu. Jadi ini perempuan, gimana ya? Nah, suaranya kadang-kadang keceplos laki-lakinya. Saya mulai ragu, wah ini apa ini? Nah, saya tanya, ini siapa? Iya, itu bencong. Tapi kok pintar nyanyinya? Oh iya, terkenal itu katanya artis Surabaya waktu itu. Ya, kita dari gugup aja karena kita baru selesai ya waktu itu dari pesantren. Saya ambil program di Jakarta ya, pulang. Nah, saya nggak tahu seperti apa, tapi saya ngobrol, oh ini suaranya ada laki-lakinya. Nah, homo yang seperti ini kita harus identifikasi. Ya, kalau penyimpangannya XYY atau XXY itu tidak bisa disamakan dengan hormon normal. Nah, aku ingin jadi laki-laki sejati, cintaku perempuan, tapi enggak. Aku mati rasa terhadap perempuan. Aku sukanya sama laki-laki. Nah, di dalam fikih Abu Hanifah itu berpendapat ada namanya Kitabul Khunta. Khunta itu Bapak Ibu sekalian, itu ada hadisnya juga ya. Al-Khunta itu ya. Orang yang memiliki dua jenis kelamin. Ada kelamin biologisnya perempuan, tapi juga klitorisnya menonjol, menyerupai ya alat kelamin laki-laki, bahkan keluar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, maaf ya, jadi ada sama normalnya. Dua-duanya aktif. Ya. Zakarnya juga aktif sebagai laki-laki, lubang perempuannya juga ada. Nah ini 1:1000 atau mungkin di atasnya. Itu makhluk Allah juga. Nah, apakah orang ini kita akan hukum homo? Apakah masuk neraka? Siapa yang menyebabkan dia seperti itu? Kan Allah kan. Nah, jadi hati-hati. Kita memvonis orang masuk neraka, ya, nanti di depan malaikat loh, saya kan nggak tahu jenis kelaminku apa ini. Dua-duanya ada pada diri saya. Dalam kitab fikih ada tuh. Bagian warisnya kan laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unsayyaini itu 1:2 kan, laki-laki 2, perempuan 1. Nah kalau orang itu memiliki dua jenis kelamin, nah Abu Hanifah berpendapat kalau yang aktif itu dominan adalah perempuannya, tapi zakarnya laki-lakinya tidak aktif, maka itu dihukum perempuan, warisannya 1. Tapi kalau yang aktif itu laki-lakinya, justru perempuannya nggak pernah dipakai, maaf ya, maka itu dihukum laki-laki. Nah, jadi masalah kalau dua-duanya dipakai. Nah seperti sekarang kan, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu di dalam film-film BF itu kan, itu ada tema khusus tentang double kelamin itu. Wadahnya gede, tapi jenis kelaminnya juga double. Salah siapa itu? Nah aku mau jadi laki-laki, tapi kok kenyataan diriku seperti ini. Sebaliknya, aku mau jadi perempuan, tapi kok kenapa seperti ini? Nah, hati-hati di sini. Jangan sampai kita memvonis sesuatu di luar kemampuan kita. Maka itu kita harus lihat. Ya. Fikih juga terbuka, 3 jenis kelamin. Ya, saya waktu satu Ramadan saya lihat di Inggris itu, saya di Inggris waktu itu ada
di TV, kayak TV channel khusus itu, ada kelompok di situ menamakan di sini dirinya itu sebagai the third sex. The third sex itu jenis kelamin ketiga. Dia nggak mau disebut laki-laki, tidak mau juga disebut dengan perempuan. Ya, I am the third sex, saya jenis kelamin ketiga. Tapi satu yang menonjol dadanya, satu enggak. Tapi sama-sama mengklaim dirinya. I am not man, I am not women, I am the third sex, saya jenis kelamin ketiga. Ya, gimana menghukum ini? Jadi mungkin ada organisasinya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Buka website Al-Fatihah. Ya. Itu perkumpulan homoseksual muslim. Ada dokter PhD itu. Ya. Ada hafal Quran. Terhimpun di dalam komunitas yang tadi itu. Dia bisa memberikan ayatisasi terhadap kecenderungan seksnya itu. Nah, aku ingin jadi normal, tapi kok Tuhan memberiku aku seperti ini. Ya. Kita memang menjijikkan ya. Bapak Ibu, kita sebagai orang normal ya, kok bisa gitu? Tapi seandainya kalau kita adalah seperti dia, apa yang terjadi seandainya jenis kelamin kita dua, tetapi hormon kimia dalam tubuhnya itu XXY atau XYY. Nah, ada Superman, ada Superwoman di situ kan. Nah, dia menyebabkan apa ya istilahnya itu? Aku begini bukan karena mauku, tapi maunya Tuhan. Sebentar. Ya, maaf. Habis cetak hidung untuk menghadap apa ya? Ya, PCR. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan hati-hati. Kita jangan hitam putih melihat sebuah kenyataan, tapi jadilah orang bijaksana ya. Kita harus proporsional. Orang yang homo yang versi pertama itu memang nggak boleh dikasih tempat. Ya. Ada psikologi penyembuhannya bisa kok. Tapi kita juga jangan memaksakan menjadi laki-laki sejati, padahal Tuhan memberikan kecenderungan seperti itu. Itu akan jadi perempuan berkumis. Ada contoh Bapak Ibu sekalian. Dia malu punya anak yang bencong, yang berkecenderungan feminin gitu. Akhirnya dia kasih suntikan sampai dibawa ke Amerika. Satu orangnya, orang penting. Karena anaknya terlahir seperti itu, dia minta tolong supaya dibentuk menjadi laki-laki. Oh, akhirnya masih mudah keluar jenggotnya, keluar apa jenggot dengan kumisnya tuh. Bahkan cabangnya di sini juga keluar. Tapi jenggot kumis itu tidak merubah karakternya menjadi berkecenderungan feminin. Bahkan terbebani. Tidak mau keluar rumah. Aku terbebani dengan jenggot ini, aku terbebani dengan jambang ini, terbebani dengan kumis ini. Dicukur tumbuh lagi. Ya, akhirnya lebih parah. Ya, ibunya memaksa dia untuk menjadi laki-laki murni, disuntikan hormon laki-laki, estrogen itu ya, kemudian akhirnya keluar lagi jenggot cabangnya. Tapi tetap kecenderungan seksnya itu perempuan, kuat. Jadi salah tingkah lama-kelamaan semakin parah. Nah, jadi kita jangan sampai merekayasa kodrat Tuhan yang menyebabkan anak itu korban. Nah, jadi saya kira memang perlu ada spesifikasi pendekatan pada kasus-kasus yang berbeda. Jangan mengeneralisir bahwa the only one type of sexual itu kan tidak banyak tipenya itu. Perempuan juga sama. Ya. Ada kasus yang heboh kemarin. 2 jenis kelaminnya kan. Pernah juga di kampung saya itu. Juara terus. Kenapa? Karena dia mau pilih perempuan. Ya. Diperiksa ternyata memang jenis kelaminnya 2. Ada klitoris menonjol sedikit tapi tidak sampai besar.
Nah, dia mengatasnamakan dirinya laki-laki, ya, ototnya memang kelihatan sebagai laki-laki, tapi berpenampilan perempuan, selalu mewakili bulu tangkis putri. Satu saat di pertandingan itu diprotes. Ya, masa laki-laki kami lawan? Enggak, aku perempuan sejak lahir. Tanya orang tuanya, memang kelaminnya 2. Nah, sampai ke Dewan Juri pada waktu itu. Saya perempuan. Nah, gimana? Harus diteliti itu. Nah, diteliti ternyata yang aktif adalah perempuan. Jenis kelaminnya double, tapi kecil-kecil laki-lakinya, yang besar itu perempuannya. Tapi ototnya terlanjur laki-laki karena memang dia petani, kemudian dia olahraga atletis, jadi badannya berotot. Diprotes, masa kami lawan laki-laki? Nah, jadi persoalan. Nah, oleh karena itu pertanyaan Bapak, saya sulit menjawab pada kesempatan ini, tetapi di dalam kitab-kitab fikih pun dibagi 3 jenis kelamin itu. Normalnya laki-laki, normalnya perempuan, tapi ada sekelompok kecil ciptaan Tuhan yang double tadi itu. Jadi 2 penyimpangan itu, apakah jenis kelaminnya 2 atau hormon kimianya yang XXY atau XYY. Ya, itu bonatnya itu. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga menghukum, menghakimi orang. Ya, biar dipaksa di penjara segala macam. Memang kalau bentukan dari Allahnya seperti itu, aku mau jadi perempuan sejati kok, tapi kok Tuhan memberikan aku seperti ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, tapi harus kasus per kasus diteliti hal ini. Jangan memberikan suatu pertimbangan generalis, itu menzalimi orang yang double. Saya sudah dihukum oleh masyarakat sebagai tidak normal, dihukum lagi oleh asumsi publik yang seperti itu. Akhirnya tidak mau keluar rumah, seperti tadi perempuan yang berjenggot itu. Makasih. Baik Ustadz, apakah masih ada waktu Ustadz untuk pertanyaan berikutnya? Ya, terakhir ya. Oke, baik. Baik Ustadz, ini kami menyampaikan pertanyaan dari Pak Kristiono Sulistianto. Jadi beliau menanyakan, yang beliau paparkan di sini, bukankah orang dengan kelainan gender itu bukan karena keinginannya sendiri? Kalau kemudian orang dengan kecenderungan seksual yang menyimpang sebagaimana dalam kisah Nabi Lut tadi dikutuk oleh Allah, bukankah ini seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil? Bagaimana menyikapi pemikiran ataupun hal ini, Ustaz? Allah tidak pernah tidak adil. Asumsi itu pasti itu. Cuma kita belum bisa memahami keadilannya Allah. Ya. Jadi, bilang. Ada, Ustaz. Ada. Ada, Ustaz. Jadi gini, ada kelainan seks, ada penyimpangan seks ya, ada penyimpangan gender. Lain seks, lain gender. Seks itu adalah jenis kelamin biologis. Gender itu jenis kelamin budaya. Dalam bahasa Al-Quran itu, bahasa Arabnya perempuan secara biologis itu adalah al-untha. Jamaknya an-nisa. Iya. Saya ulangi. Jenis kelamin biologis itu perempuan itu adalah al-untha. Ya. Jenis kelamin laki-laki secara biologis itu bahasa Arabnya adalah ad-dakar. Ad-dakar laki-laki secara biologis, laki-laki secara kultural itu ar-rajul. Rajulon itu gender term. Sedangkan ad-dakar itu biological term. Lawannya perempuan. Unta itu ya, itu adalah gender term. Jamaknya adalah an-nisa'un. Imra'atun, imra'atani, nisa'un. Imra'atun itu adalah gender term, terbalik ya. Imra'atani jamaknya nisa'un. Itu jamak khusus itu. Sedangkan unta ya,
Ada ayatnya itu kan, lidzakari mithlu hadzil untayain. Unta itu perempuan secara biologis. Jadi sex term, saya ulangi, laki-laki secara biologis itu adalah adzakar. Perempuan secara biologis itu al-unta. Laki-laki secara gender, atribut budaya, itu ar-rajul. Perempuan secara kultural, gender term, yaitu imra'atun, jamaknya nisa'un. Ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki dalam arti gender term, ya, itu menjadi pemimpin, bukan pemimpin, menjadi pendamping, pelindung, protector, ya, bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat, itu protector atau maintenance, pemelihara terhadap yang an-nisa. Jadi bedakan antara laki-laki secara biologis dan laki-laki secara kultural. Ada orang secara biologis dia laki-laki, tapi secara kultural dia perempuan. Sebaliknya, ada perempuan ya secara biologis, tapi secara kultural dia seorang jantan. Maka itu bahasa Arabnya perempuan tomboys itu rujulia, dari kata rajulon, ya kan. Anak kecil yang baru lahir, saya kira bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu sama itu ya. Ya, laki-laki yang baru lahir itu tidak langsung disebut dengan rajulon, adzakar. Nanti orang itu punya peran budaya, peran sosial masyarakat, baru disebut ar-rajul. Anak kecil, apa anaknya? Oh, rajulun, enggak. Itu bahasa Arab yang paling tepatnya itu zakarun. Hadar zakar. Rijal itu kalau sudah punya kapasitas budaya, itu baru disebut rajul. Sama dengan bahasa Inggris kita man. Anak laki-laki yang baru lahir itu tidak disebut man. The man itu adalah kalau orang sudah punya capacity, sudah punya peran besar, ya kan? Nah itu. Sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana Allah mendefinisikan keadilannya? Nah, kita berbicara tentang keadilan, apakah keadilan gender atau keadilan seks? Itu juga proporsional, kita harus bicara di situ. Dari segi kewarisan kan, lidzakari mithlu hadzil untayaini, bagi perempuan 1:2. Loh, kok perempuannya dapat 1, laki-lakinya dapat 2? Ya, kenapa seperti itu? Itu ada pertimbangan culture. Dalam suatu masyarakat Timur Tengah pada waktu itu, perempuan itu selalu berada pada kondisi dipertanggungjawabkan. Dia sebagai anak dipertanggungjawabkan bapaknya. Dia sebagai istri dipertanggungjawabkan suaminya. Ya kan? Dia sebagai saudara, jadi wali dipertanggungjawabkan oleh saudaranya, apakah kakak atau adik laki-laki. Dia sebagai kakek, dia dipertanggungjawabkan oleh cucunya. Tidak pernah perempuan itu berada pada kesendirian tanpa ada yang mengurus, mempertanggungjawabkannya. Sedangkan laki-laki sebaliknya. Harta laki-laki sebagai istri, ya, otomatis harta istrinya juga. Harta seorang anak sebagai laki-laki, otomatis dari harta itu juga wajib membiayai, menafkahi ibunya perempuan. Harta sebagai seorang saudara, ya, dia juga menjadi bagian yang dimiliki, ada haknya saudara perempuannya di situ. Jadi laki-laki tidak pernah memiliki propertinya sendirian. Selalu berbagi, entah itu kepada ibunya, entah itu ke istrinya, entah itu kepada anak perempuannya, entah itu kepada siapapun di lingkungan sosialnya. Sedangkan perempuan, nah, lihat aja Bapak Ibu sekalian, bukankah
uang istri itu adalah uangnya. Tapi uang kita sebagai seorang suami, iya uang istri juga. Nih, uang gajinya ambil, serahkan semua ke istri kan. Giliran bayar apa, minta uang sama bapakmu. Loh, padahal gajinya udah diambil semua istri kan. Jadi, apa ya, ada tuh sifat-sifat seperti itu, tapi itu normal menurut hemat saya. Ya perempuan memang pintar lah. Jadi jangan, ukuran keadilan itu sangat subjektif. Maka itu kita akan mengukurnya secara objektif. Allah maha objektif. Ya, tidak bisa kita katakan, masa sih Tuhan melarang aku berhubungan dengan pasanganku. Tunggu dulu. Ya. Siapa melarang? Siapa yang memperatasnamakan Allah melarang? Nah itu. Saya tadi mengatakan hati-hati di sini. Kita tidak bisa menyamakan A, B, C, D itu sama. Keadilan itu bukan definisinya pemerataan. Not only ya kan. Nah ada orang berkecenderungan homoseksnya, hormon itu XY. Ya, yang ada XYY, ada XY. Apakah itu mau dijatuhkan hukuman sama? Ya. Nah hemat saya, justru itu yang tidak adil kalau mempersamakan dua kondisi yang berbeda. Buruh di pelabuhan, ada yang pakai ototnya setengah mati dari pagi sampai sore. Ada hanya 1 jam bekerja. Otot yang sama bukan kualifikasi yang berbeda loh ya. Apakah sama itu? Harus terima gaji? No. Keadilan ialah memberikan jatah sesuai dengan jasa. Jatah itu ditentukan oleh jasa. Keringatnya banyak, wajar kalau jatahnya banyak. Masa jasanya sedikit, jatahnya banyak. Yang jasanya banyak, jatahnya banyak. Yang jasanya sedikit, jatahnya sedikit, ya kan? Itu adil. Walaupun ada keadilan kumulatif. Anak misalnya. Masa anak tua disamakan haknya dengan anak kecil? Itu jangan melihat jasanya. Anak baru lahir kok dikasih sama. Ya kamu kan sudah menggunakan uang bapakmu pergi ke luar negeri sekolah Amerika. Adikmu tuh, walaupun masih kecil nggak membantu orang tua, dapat bagian yang sama dong. Karena dia juga mau sekolah. Jadi tergantung cara mana kita melihatnya. Karena itu Allah selalu adil, cuma kita sering salah paham mengukur keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu, Pak. Baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya dan penyampaian jawaban dari pertanyaan Pak Kristiono. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasrul Umar pada pagi hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi, terutama di dalam kita memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan baiklah Ustadz, kami mohon kiranya Ustadz berkenan menutup pertemuan hari ini dengan doa, namun sebelum itu mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Sahriyadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara yang telah menyediakan sarana ngaji bareng online buat kita ini bersama-sama dengan DKM Masjid Al-Hidayah. Kepada Prof. Sahriyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Zainuddin. Prof. Nasruddin yang saya banggakan, saya hormati, dan insya Allah dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang bertahan sampai saat ini, tadi sampai 1.000, sekarang sudah menurun karena waktu berkegiatan, saya kira ya. Saya masih ada 800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasruddin, hari ini mempunyai banyak waktu, sehingga seluruh jamaah terpuaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara lengkap ya. Karena minggu lalu karena kesibukan sehingga agak tergesa-gesa ya. Saya kira semua jamaah sangat menikmati sajian tausiah dari Prof. Nasruddin setiap Jumat ini luar biasa ya. Jadi selalu memberi pencerahan, diberikan dengan sejuk betul ya, penuh kesejukan, pengetahuannya sangat luas.
bicara apa saja didukung oleh pengetahuan yang prima ya, yang karena beliau memang mempunyai pengalaman yang luar biasa, belajar di berbagai negara, dan penguasaan ilmu agamanya itu sangat mendalam ya, sehingga membahas apapun itu kita enak mendengarkannya. LGBT memang sedang lagi banyak lagi gencar-gencarnya ya, yang penyebar LGBT juga gencar, yang menentang LGBT juga gencar. Dan penjelasan Prof. Nasaruddin tadi memberi gambaran bahwa memang Allah menciptakan manusia tiga jenis, walaupun jenis yang ketiga ini sangat jarang ya. XXY atau YYX ini sangat jarang. Masalahnya yang terjadi memang adanya predator-predator itu, Prof. Nasaruddin ya, yang menyebabkan anak-anak laki yang normal itu akhirnya menjadi homoseks, kemudian karena pernah diperlakukan waktu sejak kecil dengan perlakuan yang tidak pada tempatnya sehingga menular, dan menulari yang lain lagi, kemudian menjadi predator yang berkepanjangan ya, karena kasus-kasus yang terjadi selama ini banyak sekali justru LGBT itu dari bibitnya dari predator, bukan dari masalah hormonnya. Ini yang agak sulit di masyarakat mengetahui persis LGBT yang karena predator atau karena pergaulan yang tadi sudah disampaikan Prof. Nasaruddin juga, ya, karena pekerjaannya di salon, di segala macam lingkungannya menyebabkan yang tadinya dia sebenarnya laki-laki betul menjadi bencong dan akhirnya menjadi homoseks. Nah, kayak begini nih yang memang dalam penyataan prakteknya itu agak sulit dideteksi mana yang benar karena kehendak Allah, kodrat Allah, mana yang karena pergaulan. Ini yang memang terus menjadi pertanyaan siapapun ya. Sehingga memang saya kira pencerahan Prof. Nasaruddin kita jadi sangat paham. Orang tua yang mempunyai anak dengan penyimpangan karena kodrat itu saja sudah menderita ya. Lahir sebagai laki-laki tapi kelakuannya seperti perempuan itu kan sudah menderita. Masih dibully mungkin oleh teman-temannya, oleh orang tua yang lain yang punya anak normal dan lain sebagainya, penderitanya sungguh menjadi berlipat-lipat. Tetapi dengan maraknya LGBT sekarang yang kita juga belum tahu persis apakah semua anggota LGBT itu memang karena penyimpangan secara kodrati atau karena pergaulan, ini yang memang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang menghinggapi kita semua saya kira. Tapi bagaimanapun pencerahan Prof. Nasaruddin menyebabkan kita menjadi memilah-milah, tidak menyamaratakan segala sesuatu seolah-olah semua sama. Nah, ini yang saya kira paling penting bagi kami semua, dan saya kira penjelasan yang lain pun sangat luar biasa Pak Prof. Nasaruddin. Terima kasih banyak atas pencerahannya, dan insya Allah kita semua mendoakan Prof. Nasaruddin selalu diberi kesehatan yang prima, sehingga insya Allah tiap Jumat pagi bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Amin. Terima kasih Prof. Nasaruddin, Bapak-Ibu sekalian, Pak Nasaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutannya dan uraiannya, semakin melengkapi atas apa yang telah kita dapati di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita, Bapak Ibu sekalian, saya baru saja mendapat WA juga dari Ibu Susi. Mohon didoakan juga Ustadz untuk Bapak Iwan Saputro bin Setio Miharjo. Beliau adalah suami tercinta dari Ibu Emma Rahim yang dalam keadaan sakit dan sekarang ini berada di salah satu UGD di rumah sakit di Bandung. Semoga Allah angkat sakitnya. Dan kemudian saya mendapatkan informasi juga Ustadz, insya Allah. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga diberikan umur yang barakah dan panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk menutup pertemuan hari ini dengan doa, dan kepada Bapak dan Ibu bersama-sama kita mendengarkan dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berdoa mohon jangan tidak salah paham kepada saya Bapak Ibu sekalian ya, seorang pendukung LGBT, enggak sama sekali. Saya berkesimpulan bahwa saya bukan psikolog.
Tapi mestinya harus dipilah-pilah memang apa yang disampaikan Prof tadi ya. Saya membaca hasil penelitian di Amerika misalnya, lebih banyak itu bukan karena faktor bawaan, itu lebih banyak karena faktor emosional dan itu faktor culture. Dengan demikian sebetulnya memang mudaratnya lebih besar daripada nilai kemanfaatannya organisasi ini ya. Jadi saya kira Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang mungkin tiba-tiba berubah tidak sejak awal, itu pasti bisa patut dicurigai bahwa dia itu termasuk faktor yang culture, jadi bisa diobati dan itu faktornya eksternal bukan faktornya internal. Kalau faktornya internal itulah yang memang perlu kita berikan pertimbangan khusus. Saya juga dan kita doakan Mbak atau Dorce ya masih panjang umur ya, kita doakan karena kita lihat juga berdakwah ya. Siapapun di mata Allah dia adalah dia, tetapi kita melihat penampilan masyarakatnya itu sangat respect. Itu saya juga tahu persis rumah sosialnya di Bekasi itu sangat banyak memelihara anak-anak yatim piatu, bahkan juga memberikan beasiswa. Di mata Allah terserah seperti apa, tetapi bagi kita pun juga mohon jika berpandangan baik positif kepada siapapun juga, jangan memvonis orang sesat atau apa segala macam. Kita doakan kepada Allah, berikanlah lorong kehidupan yang lebih baik di matamu ya Allah dan di mata kami semuanya. Itu kan doa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada yang sakit dan kepada yang punya permasalahan di sini, mungkin ada utang yang terlilit utang, saudara kita itu juga perlu dibantu dengan doa Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu ujung pangkalnya bagaimana bisa membayar utang yang melipat-lipat itu. Mari kita doakan saudara kita. Amin. Ada di antara anak keluarga kita ya sudah usia seperti itu belum ketemu jodohnya. Amin. Bantulah mereka itu untuk ketemu jodohnya yang baik. Amin. Mungkin juga ada yang anggota keluarga kita sudah dipanggil Allah. Kita juga doakan mereka supaya diterima seluruh amal kebajikannya, diampuni dosanya. Amin. Tentu kita juga doakan anak-anak kita, cucu kita, supaya kelak menjadi anak-anak yang soleh atau salehah. Dan yang tidak kalah pentingnya orang tua kita, semoga diterima baik di sisi Allah. Dan kita pun juga semoga husnul khatimah. Amin. Kepada semua niat yang luhur dan baik ini semuanya, jangan juga lupa mendoakan bangsa kita, negeri kita. Semoga tetap aman, tentram, insya Allah enak jadi khalifah dan menjadi abid di dalamnya ya kan Bapak Ibu sekalian. Pengajian kita juga selalu ada waktu. Inilah tanda-tanda yang baldatun thayyibah wa ghafur. Untuk itu semuanya mari kita membacakan surah Al-Fatihah sebagai wujud umur doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati. Saya adalah manusia biasa dan Bapak Ibu sekalian, sudilah kami juga mendoakan kami supaya bisa tadi itu sehat dan panjang umur, bisa kita berbagi satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran, tausiah, dan doa yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Tentunya Ustadz, sebagaimana banyak sekali kami membaca di dalam kolom chat pada pagi hari ini doa-doa kami mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Ustadz diberikan kesehatan yang prima, dipanjangkan umur dalam keberkahan, dan semoga Ustadz terus diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam menyampaikan pencerahan untuk umat. Demikian, terima kasih Ustadz, mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita berjumpa lagi pada hari Jumat, insya Allah Jumat yang akan datang. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita selalu memposting juga di dalam forum ini untuk acara pengajian yang diisi oleh guru kita Prof. Nasrul Umar dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Masjid Al-Hidayah di Bintaro. Semoga Bapak dan Ibu bisa juga menghadirinya di mana kegiatan itu dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Demikian sama-sama kita akhiri pertemuan ini kepada Prof. Suryadi, kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Sarudin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nasarudin. Terima kasih, Pak Nasarudin. Selamat Waalaikumsalam buat izin pamit. Assalamualaikum. Pak Gatot, apa kabar Pak Gatot? Mohon maaf lahir dan batin. Arwen, Assalamualaikum Pak Arwen. Makasih Pak. Ruli Suparto.